DPR minta Prabowo terbitkan Perpres perlindungan ojol. Respon cepat TNI evakuasi korban banjir Denpasar. Bawa kabur uang 10 miliar, sopir Bank Jateng ditangkap polisi. Pemerintah pastikan RUU perampasan aset segera dibahas DPR. Selamat malam pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, pameran dan konferensi internasional Adexco 2025 resmi dibuka di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya ketangguhan bangsa dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks. Pameran dan konferensi internasional Adexco 2025 resmi dibuka di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Rabu 10 September 2025. Gelaran yang didukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana berlangsung hingga 13 September dan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan internasional. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Indonesia adalah laboratorium hidup terbesar dan paling lengkap di dunia untuk belajar dan mengembangkan inovasi penanggulangan bencana. Pratikno juga menyoroti kekuatan masyarakat Indonesia yang terbiasa menghadapi bencana, namun tetap kuat, rukun, dan gotong royong dalam mengatasi setiap persoalan. Melalui semangat itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat infrastruktur, tata kelola teknologi, dan sumber daya manusia agar dampak dan kerugian akibat bencana dapat diminimalisir semaksimalnya. Bahwa Indonesia adalah laboratorium hidup terbesar dan paling lengkap di dunia. Laboratorium untuk belajar dan mengembangkan inovasi tentang bencana. Posisi kita di cincin api jangan dilihat sebagai kutukan yang kita ratapi, tetapi posisi kita di cincin api kita lihat sebagai berkah dan kesempatan yang luar biasa. Saya rasa Indonesia adalah negara yang paling lengkap data bencananya dari berbagai macam jenis bencana. Kita mempunyai masyarakat yang terlatih menghadapi bencana. Luar biasa kalau kita berkunjung ke korban bencana, penderitaannya sebetulnya luar biasa, mereka tetap tersenyum, mereka guyup, rukun, bergotong royong menghadapi masalah ini bersama-sama. Dan tentu saja pemerintah berkomitmen terus untuk memperkuat berbagai macam upaya, mulai dari infrastruktur yang lebih resilient, orang yang lebih resilient, tata kelola yang lebih resilient, dan terus berinovasi agar masalah bencana, kerugian akibat bencana bisa kita minimalisir sekecil-kecilnya. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan dasar untuk para pengemudi transportasi online dengan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Rp16.800 per bulan. Masa modern membutuhkan juga solusi yang modern. Di tengah kondisi yang menuntut kecepatan saat ini, transportasi bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kini hadir sebagai aplikasi berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah tempat. Namun sayangnya, kemudahan ini tidak diiringi dengan kesejahteraan para pekerja di bidang transportasi online. Mereka pun mengadu ke DPR bersama anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ia prihatin dengan kondisi yang dialami oleh mereka dan akhirnya menginisiasi pertemuan antara para pekerja transportasi online dengan pimpinan DPR. Situasi mungkin bisa lebih kondusif untuk Indonesia karena mereka ini
pengemudi roda 2 dan roda 4, kalau saya tidak salah ada sekitar 9 juta. Dan sebagian mereka adalah orang-orang dengan pendidikan sarjana S1, S2 juga ada ya. Jadi 50%-nya kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu hal yang progresif. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo mendengarkan dan mengabulkan rekomendasi. Audiensi ini menjadi langkah lanjutan dalam upaya memperjuangkan regulasi yang berpihak pada jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia yang hingga kini masih bekerja dalam ketidakpastian hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Wanita Islam di Jakarta. Di hadapan pengurus wanita Islam, Menak bicara sejumlah program yang mencerminkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat. HUT ke-63 Wanita Islam mengusung tema penguatan keimanan dan kepemimpinan muslimah untuk Indonesia lebih bermanfaat. Menak menyampaikan bahwa program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat seperti program sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, dan makan bergizi gratis. Menak mengajak wanita Islam dapat menggunakan kapabilitasnya dalam mendukung program pemerintah, khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menak menyoroti peran penting perempuan, khususnya seorang ibu, sebagai banteng utama dalam membina karakter anak. Ia menekankan bahwa di tengah kemajuan teknologi saat ini, ia berharap para perempuan bisa terus berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Mari Bapak sekalian, wujudkan kesyukuran itu di dalam bentuk berbakti untuk bangsa dan negara kita sendiri. Mari kita berbagi kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan pertolongan bantuan. Dan saya percaya bahwa wanita Indonesia ini punya metodologi untuk membebaskan kemiskinan. Di tengah krisis yang melanda beberapa negara saat ini, Menak mengajak wanita Islam untuk bersyukur atas persatuan dan kesatuan yang tetap terjaga di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren mengejutkan warga Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara pada Selasa 9 September 2025. Polisi menyebut ada keluarga yang mengaku anaknya hilang 2 tahun lalu dan diduga memiliki keterkaitan dengan penemuan ini. Kerangka manusia pertama kali ditemukan oleh 2 pemuda saat mengambil sawit di sekitar pohon aren yang telah tumbang. Petugas mendapati beberapa barang di dekat kerangka, antara lain celana panjang hitam, baju biru bertulisan Jasran, sebuah handphone Nokia, dan gelang aluminium silver. Kapolsek Firdaus AKP Ahmad Albar mengungkapkan bahwa pakaian dan celana yang dipakai kerangka tersebut terlihat identik dengan milik seorang remaja kelahiran 2002 yang hilang 2 tahun lalu. Namun polisi belum dapat memastikan identitasnya dan masih menunggu hasil tes DNA. Kerangka manusia tersebut segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penelitian lebih lanjut. Natania Austria, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas ekspor perdana ke Amerika Serikat di Bantul pada 9 September 2025. Sebanyak 350 keluarga penerima manfaat dari 5 kabupaten kini berdaya, bahkan produknya menembus pasar ekspor dunia. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melepas 4 kontainer kerajinan dari keluarga penerima manfaat KPM untuk diekspor ke Amerika Serikat. Pelepasan dilakukan di PT Out of Asia, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 9 September 2025. Program pemberdayaan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan PT Out of Asia, perusahaan di bawah naungan PT Mitra Adi Perkasa atau MAP yang bergerak di produk kerajinan tangan. Sebanyak 350 KPM dari 5 kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Banyumas, Cilacap, dan Wonosobo terlihat dalam produksi anyaman keranjang tempat sampah berbahan enceng gondok dan mendong. Program ini sendiri telah berjalan sejak Maret 2025, khususnya pengiriman September 2025 ke Amerika Serikat. Telah dihasilkan 12.422 produk dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Alhamdulillah, lewat program PKH dengan ditindaklanjuti pemberdayaan di Kementerian Sosial bekerja sama dengan pengusaha, akhirnya bisa ekspor hari ini. Dan cukup besar ya, selama 5 bulan terakhir ini, mulai dari latihan sampai bisa memproduksi sesuatu, kita bisa mengekspor
lebih dari 12.000 produk. Kalau ini nanti makin banyak yang bisa kita ekspor kan makin bagus. Di tengah-tengah ada perang tarif, ya ada persaingan yang sangat ketat sekarang ini di dunia. Nah, kita bisa ekspor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga lapuk atap gedung sekolah SMKN 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk saat proses kegiatan belajar pada Rabu siang. Akibatnya puluhan siswa sempat terjebak dan tertimpa reruntuhan hingga mengalami luka. Sementara petugas SAR gabungan berupaya mengevakuasi barang tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan puing. Suasana kegiatan belajar kelas berubah kepanikan saat atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk pada Rabu siang. Para siswa bahkan sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan hingga harus keluar perlahan. Meski tak menelan korban jiwa, namun lebih dari 30 siswa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka. Sedikitnya bagian atap 3 ruang kelas dan 1 atap ruang aula di lantai 2 sekolah ini ambruk dan memporak-porandakan ruangan. Sementara petugas gabungan kepolisian dan SAR langsung melokalisir area gedung. Petugas juga berupaya mengevakuasi barang dan tas milik siswa yang tertimbun reruntuhan kelas. Jadi untuk pertamanya saya lagi mendengarkan sosialisasi yang ada di sekolah di aula 1. Lalu saya mendengar suara gemuruh dari belakang. Yang saya pikir itu anak-anak sedang bercanda kan, karena pintunya terbuat dari kayu gitu. Lubuk-lubuk saya pikir seperti itu. Lalu pada saat saya melihat ke atas, tiba-tiba bangunan itu ambruk semua, menimpa anak-anak yang sedang mengikuti sosialisasi. Itu satu kondisi tadi nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, Pak. Tiba-tiba langsung gitu langsung keluar. Ini ruang kelas, ada 3 ruang kelas, kemudian 1 aula. Gitu. Nah, proses tadi itu informasinya dari pelajar yang di atas, mereka ketika sedang kegiatan belajar mengajar terdengar suara retakan panjang, bruk tiba-tiba. Korban tadi awal yang dibawa oleh ambulans secara pulang pergi itu sekitar ada 30 sampai 35. Setelah kami cek tadi dari Intel ke rumah sakit, itu ada 17 di rumah sakit Tamrin dan 1 di rumah sakit Mary, semuanya luka ringan. Pengamanan saat ini kami arahkan untuk pelajar agar menjauh dari lokasi. Kemudian saat ini tim evakuasi atau tim pembersih dari pemadam kebakaran sedang menyisir tas atau barang-barang milik pelajar atau guru yang masih tinggal, karena rawan sekali apabila ada yang naik, karena posisi runtuhnya belum sepenuhnya runtuh, karena dia masih terikat ujung dengan ujung masih berdiri namun sudah miring. Nah, itu sangat berbahaya sehingga yang naik untuk membersihkan terbatas hanya di teman-teman dari pemadam kebakaran. Akibat kejadian ini, kegiatan siswa langsung dibubarkan untuk mengantisipasi ambruk susulan. Sementara jumlah siswa yang masih ditangani tim medis rumah sakit tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. 4 rumah warga di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang terendam luapan sungai akibat longsornya talut pabrik es kristal pada Rabu siang, 10 September 2025. Luapan air sungai terjadi saat hujan deras dan mengakibatkan 4 rumah di pinggir sungai rusak, serta 10 kepala keluarga harus mengungsi. Longsor talut sepanjang 150 meter dengan tinggi 20 meter terjadi sejak pagi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Longsoran tanah menimpa 1 rumah warga dan menutup aliran sungai yang ada di bawahnya. Imbasnya saat hujan deras melanda pada siang hari, sungai tak mampu menampung debit air dan meluap ke pemukiman sekitar. Kepala BPBD Kota Semarang Endro P. Martanto menegaskan saat ini alat berat sudah diterjunkan untuk membersihkan material longsoran. Sementara itu, pihak pabrik es kristal menyatakan akan bertanggung jawab penuh dengan menyediakan hunian sementara serta mengganti seluruh kerugian warga. Dari Semarang, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggelar pasar murah di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan agar masyarakat Sidoarjo dapat dengan mudah menjangkau semua bahan pokok. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kembali menggelar pasar murah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam kesempatan tersebut, Hovifah juga turun memberikan paket sembako kepada masyarakat di sana berupa beras dan telur. Hovifah mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkeliling dalam penyelenggaraan pasar murah di Jawa Timur. Bahkan pasar murah ini disambut antusias oleh warga di sana dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.
Maka dari itu program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga di pasar tradisional maupun modern. Kita keliling untuk menyelenggarakan pasar murah. Jadi memang sembako harus terjangkau dengan harga yang memang lebih murah. Harapan kita makin mendekatkan penjangkauan dengan masyarakat. Ini harus terus kita lakukan penjangkauan secara lebih masif lagi supaya masyarakat bisa mendapatkan sembako dengan harga yang makin mendekati pemenuhan kebutuhan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus mendorong para dokter umum untuk menggapai cita-cita menjadi dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU atau Rumah Sakit Pendidikan Pengampu Unggulan. Sebuah kisah inspiratif datang dari Dr. Ria Maselasuki, putri daerah asal Rote, lulusan Fakultas Kedokteran Undana Kupang yang berhasil lolos menjadi peserta PPDS RSPPU Ilmu Kesehatan Mata di PMN RS Mata Cicendo. Sebelumnya, Dr. Ria bertugas di Puskesmas Tamis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sana ia melihat langsung kekosongan layanan spesialistik mata yang sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu kasus yang menggerakkan hatinya adalah seorang anak berusia 10 tahun dengan katarak traumatik. Awalnya, keluarga anak tersebut tak mau dirujuk ke Kupang karena kendala jarak dan biaya. Bayangkan saja, kondisi tersebut beresiko membuat anak kehilangan penglihatan dan masa depannya. Melalui program PPDS RSPPU, pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat daerah terpencil dan terluar. Sehingga layanan spesialistik yang selama ini hanya tersedia di kota besar bisa lebih dekat dengan masyarakat pedesaan. Anak umur 10 tahun dengan katarak traumatik akibat bermain bola, pada saat itu pasien dibawa ke puskesmas, diharapkan dari orang tuanya bisa mendapat penanganan di puskesmas. Namun setelah saya melakukan KIE untuk melakukan rujukan ke dokter spesialis mata yang saat itu belum ada di Kabupaten TTU, keluarga pasien menolak. Kementerian Kesehatan menegaskan program PPDS RSPPU akan terus dikembangkan. Harapannya semakin banyak dokter muda seperti Dr. Ria yang terpanggil untuk membawa layanan kesehatan berkualitas hingga ke pelipir negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cuaca buruk kepung wilayah Bali. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Pulau Bali mengakibatkan hampir seluruh wilayah di bagian selatan Bali dikepung banjir. Genangan air tak hanya merendam pemukiman warga, tapi juga merusak infrastruktur, menutup akses jalan, hingga menyebabkan korban jiwa. Inilah suasana saat air bah menerjang kawasan permukiman padat penduduk di wilayah Dusun Wanasari, Desa Dauh Purikaja, Denpasar, Bali. Terjangan banjir meluluh lantakan ratusan rumah warga di RT 2, 6, 7, dan 8 yang lokasinya berdekatan dengan Tukat atau Sungai Badung. Mengantisipasi adanya korban jiwa, warga memutuskan lebih awal mengungsi lantaran debit air sungai tingginya sekitar 12 meter. Terjangan air yang tinggi di Tukat Badung hampir menyentuh jembatan penghubung dari Jalan Ahmad Yani Selatan, Jalan Maruti, Jalan Cokro Abinoto arah ke Banjar Balun dan Banjar Margajati, Denpasar Utara. Warga yang tinggal di bantaran sungai menuturkan bahwa banjir datang tiba-tiba dan ketinggian air langsung mencapai 6 meter dan dengan cepat mencapai belasan meter hingga memporak-porandakan bangunan rumah warga. Terjangan banjir bahkan meluluh lantakan ratusan bangunan rumah lantaran derasnya arus sungai. Masuk ke dalam rumah mulai jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 3 ya. Setengah 3 pagi itu deh. Itu lagi tertidur lelap ya? Iya, itu udah yang bangunnya udah bangun banjir gitu. Banjir gitu ya, Pak ya. Ini masuknya tadi naik berapa meter, Pak? Apa sih pinggang ya? Pinggang ya, Pak ya. Orang dewasa kan. Terus untuk barang-barang yang sempat diselamatkan apa aja, Pak? Ya, mungkin orang udah yang penting ya.
Dokumen penting ya. Ijazah. Oke, akibat musibah ini ada sanak atau anggota keluarga yang menjadi korban gitu Pak? Oh enggak, karena tidak. Semua udah ditentukan sama keluarga yang biasa sih. 3 pagi kira-kira. Udah airnya mulai naik. Iya. Terus sampai jam 4 tadi akhirnya pada mengungsi, barang-barang udah nggak bisa diselamatkan lah. Terus jam 5 udah mulai kayak gini dah. Akhirnya jebol semua, hancur tembok-temboknya. Ada barang satupun yang terselamatkan ya? Ya paling cuman dompet, terus HP gitu saja yang bisa diselamatkan. Bisa dibawa. Kalau yang besar-besar nggak bisa gitu. Karena emang tadi harusnya juga kenceng banget. Sebagian besar warga mengaku tidak sempat memindahkan surat-surat penting maupun barang-barang berharga lantaran air makin tinggi. Berdasarkan pantauan, hampir seluruh rumah warga di Dusun Wanasari terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 12 meter. Dari Bali, Bagus Traditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Bali selama 2 hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah titik permukiman padat, khususnya di wilayah Denpasar Barat. Kodam 9 Udayana bertindak cepat melakukan evakuasi warga yang terdampak bersama dengan pemerintah daerah. Wilayah yang terdampak banjir antara lain Pura Demak, Monang Maning, Tegalkerta, hingga Pasar Kumbasari. Genangan air bahkan terlihat sejak dini hari hingga siang hari. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto mengerahkan personil Kodim 1611 Badung beserta 4 unit perahu karet LCR untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Danrem 163 Wirasatya dan Wali Kota Denpasar turun langsung meninjau lokasi. Adapun untuk sementara dilaporkan 2 orang korban meninggal dunia dan sudah dibawa ke RSUP Sanglah. Sebanyak 400 personel diterjunkan untuk membantu warga, termasuk dalam pencarian anggota keluarga yang hilang. Selain itu, ratusan prajurit Kodim 1611 Badung yang dipimpin Dandim Kolonel I Putu Tangkas Wiratawan turut mengevakuasi warga serta mengamankan barang-barang milik masyarakat, khususnya di Pasar Kumbasari dan Jalan Gajah Mada Denpasar. Dari Bali, Sinpo TV melaporkan. Banjir dan longsor yang melanda Bali akibat curah hujan ekstrim pada 9 hingga 10 September 2025 menyebabkan korban jiwa dan ratusan warga mengungsi. Polri bersama tim gabungan terus melakukan evakuasi serta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Sedikitnya 7 orang meninggal dunia, 47 orang mengalami luka-luka, dan 237 warga terpaksa mengungsi ke lokasi penampungan. Banjir dan longsor juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, serta menutupi akses jalan utama akibat longsoran material. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan, fokus utama Polri saat ini adalah memastikan evakuasi seluruh korban dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Petugas juga menyalurkan kebutuhan dasar ke wilayah-wilayah pengungsian. Hingga kini tim gabungan masih bekerja di lapangan untuk menjangkau warga di daerah rawan longsor guna mencegah timbulnya korban tambahan. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan masih tinggi dan beresiko menyebabkan longsor maupun banjir di sejumlah wilayah. Polri menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat serta menjaga kondisi tetap aman. Dari Bali, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda berusia 25 tahun ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari area parkir di lantai 5, sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang. Belum diketahui pasti apakah korban tewas karena nekat bunuh diri atau ada unsur lain. Para pengunjung di pusat perbelanjaan ITC Roxy Mas Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang digemparkan oleh tewasnya salah seorang pengunjung. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan sudah tak bernyawa tergeletak di area parkir dengan kondisi kepala bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat, diketahui jika korban merupakan pemuda berinisial H berusia 25 tahun. Meski diduga korban tewas karena terjatuh dari lantai 5 area parkir, namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebabnya, apakah korban tewas karena nekat bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak kejahatan. Anggota kami menerima laporan dari pihak security pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 pukul 11.45 ditemukannya mayat yang diduga jatuh
Kita identifikasi dari tim Polsek, terus kemudian dari Babin, juga dari timIden Polres, menemukan bahwa ada lelaki bernama H, umur 25 tahun, diduga meninggal karena jatuh dari tempat parkiran di ITC Roksimas. Ya. Untuk dugaan awal, ini belum ada kesimpulannya, kita masih melakukan pemeriksaan. Kemungkinan masih antara bunuh diri ataupun yang lainnya, tapi masih kita lakukan pemeriksaan. Selain telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pemuda naas itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan enggan menjelaskan secara detail terkait pos anggaran yang diubah, sebab saat ini hal tersebut masih dibahas bersama Presiden dan DPR. Usai rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa temui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam. Ditanya maksud kedatangan ke istana, Menteri Keuangan ini mengaku melaporkan hasil rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan mengaku ada beberapa hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Salah satunya terkait perubahan anggaran yang juga sudah disampaikan kepada DPR. Sementara itu terkait pos anggaran yang akan diubah, Menteri Keuangan belum memberikan rinciannya. Ia menegaskan angkanya saat ini belum pasti karena masih didiskusikan dengan Presiden dan DPR. Ini DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan nggak boleh, salah katanya. Ini masih diskusian. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti ya penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya, jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Sebelumnya, Menko Purbaya Yudi Sadewa melakukan raker perdana dengan Komisi 11 DPR. Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menyampaikan sejumlah strategi untuk menjaga rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 tetap sehat berkelanjutan serta mampu menghadapi dinamika ekonomi global. RAPBN 2026 akan difokuskan pada 8 agenda prioritas pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pencapaian target makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mencatat realisasi penyaluran KUR nasional di Jawa Tengah mencapai 30,48 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam FGD penyaluran KUR di Semarang oleh Deputi Kemenko Perekonomian. Pemerintah mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat secara nasional per 31 Agustus 2025 telah mencapai 180,01 triliun rupiah atau 62,62% dari target 287,47 triliun rupiah. Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan penyaluran terbesar, yaitu 30,48 triliun rupiah atau 16,9% dari total nasional, dengan jumlah penerima sebanyak 590.316 debitur. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, dalam FGD Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran KUR Al-Sintan dan KIPK di Semarang. Kalau data realisasi per 31 Agustus, total penyaluran KUR itu sekitar
180,01 triliun dari target 287,47 triliun. Dan sekarang kami juga harus lapor tidak hanya jumlah Pak Wakil Gubernur. Jadi di hari ini ada sidang kabinet, yang kita laporkan juga adalah jumlah debitur yang telah menerima. Jadi per tanggal 31 Agustus tadi realisasi besar 180 itu setara dengan 307 juta debitur. Nah, sampai dengan akhir tahun kami punya target 4,2 juta debitur Pak Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin mengapresiasi capaian ini dan berharap KUR dapat memperkuat sektor pertanian maupun industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Semoga menambahkan kemajuan yang tadi sudah disampaikan bahwa di Jawa Tengah untuk penyaluran atau penyerapan KUR, alhamdulillah kita yang terbaik. Tentu atas nama pemerintah, atas nama pribadi, ya monggo. Buat Bapak Ibu sekalian, ini bukan saya saja yang bekerja, tapi ini kerja keras Bapak Ibu yang ada di Himbara maupun Himpunan Bank Daerah. Tentu atas nama pribadi atau atas nama pemerintah saya senang dengan agenda kali ini. Mungkin hari ini kita untuk mendiskusikan, mengkonkretkan pemikiran-pemikiran terhadap bagaimana penyerapan KUR yang tadi sudah disampaikan nominalnya besar. Yang dari El Sintan dan KUR padat industri saja itu nominalnya sudah lebih dari 200 triliun. Karena tadi ada 198 triliun ditambah 20 miliar atau 20 triliun ya tadi? 20 triliun ya. Artinya itu lebih dari 200 triliun tingkat nasional. Dan tentu Jawa Tengah tadi disampaikan penyerapannya terbaik. Pada acara tersebut dilakukan penyerahan simbolis kredit El Sintan kepada beberapa pelaku usaha, diantaranya Toto Rusdianto, Bank Jateng, 505 juta rupiah, Anto BRI 550 juta, Kaharudin Mandiri 520 juta, dan Ahmad Samsul Hadi, BNI 540 juta rupiah. Jawa Tengah diharapkan terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Infinite Framework Studio di Batam pada 10 September 2025. Kunjungan ini untuk mendukung penguatan ekosistem digital dan pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke Infinite Framework Studio di kawasan ekonomi khusus Nongsa Batam pada Rabu 10 September 2025. IFW merupakan pusat animasi dan produksi film internasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri kreatif di Indonesia. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital dan pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif. Hal ini mendukung visi Astacita serta arah pembangunan Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada penciptaan talenta unggul. Wapres Gibran menyaksikan secara langsung pembuatan animasi yang digarap oleh talenta muda Indonesia dan melihat hasil karya IFW seperti Peter Rabbit, CoComelon Lane, dan Buffalo Boys yang sukses di pasar internasional. Selain itu, Wapres juga meninjau area produksi termasuk fasilitas live show indoor dan outdoor di IFW Studio. Ia mengingatkan pentingnya penciptaan ekosistem yang mendukung agar talenta digital dan kreatif Indonesia dapat bersaing di pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meluncurkan program Keluarga Cemara sebagai inovasi untuk mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting di Kota Semarang. Program tersebut berfokus pada 3 kelompok utama yang memiliki peran krusial dalam siklus kehidupan. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting melalui berbagai terobosan. Yang terbaru, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan program Keluarga Cemara untuk mengatasi masalah gizi secara terintegrasi. Agustina menegaskan bahwa program tersebut sebagai bentuk komitmen kuat Pemkot Semarang untuk mewujudkan generasi unggul yang sehat. Kolaborasi berbagai macam stakeholder yang ada, selain beberapa OPD, Dinkes, ketahanan pangan, kesehatan, Arkus, pendidikan, kemudian apa lagi ya? Daldu.
BP3A, juga ada pihak-pihak ketiga yang turut serta membantu kita. Di antaranya adalah dengan rutin memberikan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, kemudian untuk balita yang bermasalah. Ini untuk apa sih? Untuk menyelesaikan masalah stunting di Kota Semarang. Kami sadar nggak bisa sendiri, kami harus bekerja sama. Dan stunting itu tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang, tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu dinas, tapi juga harus kolaborasi, tidak hanya oleh pemerintah kota, tetapi juga seluruh masyarakat yang mau membantu untuk menyelesaikan stunting. Program Keluarga Cemara berfokus pada upaya promotif dan preventif dengan menyasar pada 3 kelompok penting, yakni remaja, ibu hamil, dan ibu dengan balita. Program ini juga berfokus pada peningkatan dan pengetahuan, serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gizi. Berbagai kegiatan menarik disiapkan, seperti kelas edukatif interaktif, pemeriksaan kesehatan, pemberian suplemen gizi, hingga kreatif dan edukatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terekam CCTV, nenek lanjut usia menjadi korban tabrak lari. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di siang hari di depan kios penjual buah durian digagalkan pengemudi ojol dan warga Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Agar tak tertangkap warga, salah satu pelaku keluarkan dan sempat todongkan pistol. Aksi kedua pelaku curanmor tersebut pun terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak jelas komplotan pencuri menghampiri sepeda motor yang terparkir usai ditinggalkan pemiliknya di depan kios penjual buah durian di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, seorang pengemudi ojol bersama warga menggagalkan aksi pelaku yang berjumlah 2 orang ini dengan meneriaki maling. Tak ingin ditangkap warga, salah satu pelaku mengeluarkan dan sempat menodongkan senjata api. Para pelaku bersempi yang nekat beraksi di siang hari tersebut membuat korban serta warga sekitar merasa resah dan khawatir. Abang saya bilang dia pengen ke kios, terus pas sudah nyampe kios, abang saya parkir motor di sebelah situ, terus dia matiin, dia masuk ke dalam kios yang ini. Pas dia di dalam, itu ada yang teriak tiba-tiba maling-maling. Jadi dari abang saya baru banget masuk kios, itu dia langsung mendekat ke motor, kayak seperti bawa barang kecil buat ngecongkel motor tersebut. Terus pas diteriaki maling, si pelaku langsung mengeluarkan pistol buat ancang-ancang. Kini kasus curanmor bersempi tersebut tengah diselidiki oleh Satuan Reskrim Polrestro Jakarta Barat dan juga Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Geram lantaran maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Cibung Bulang, Bogor, kawanan spesialis pencurian bersenjata airsoft gun berhasil diringkus dan menjadi bulan-bulanan warga. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah aksi pencurian kendaraan bermotor berhasil diamankan warga di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan senjata airsoft gun berhasil ditangkap warga hingga sempat menjadi bulanan-bulanan massa. Nampak warga kesal lantaran kerap terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Pelaku kini diamankan di Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor. Pencurian kendaraan bermotor awalnya terjadi di Kampung Kaung Gading, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sempat kepergok sang pemilik motor saat motornya dicuri, kemudian korban dan warga mengejar pelaku sejauh 18 km dari lokasi kejadian, hingga berhasil ditangkap warga. Di daerah Pamijahan, Desa Cibitung Selatan, untuk TKP-nya. Terus pada saat melakukan perbuatan, si tersangka
diketahui oleh keluarga korban. Jadi teriakin maling, akhirnya dikejar. Pada saat pelaku lari meninggalkan TKP berboncengan, yang ditangkap ini atas nama S, dia sebagai joki tugasnya. Lantas begitu dikejar sampai dengan di depan Grand Mulia perumahan Sukamaju, terpepet, akhirnya dia terjatuh dan dia melarikan diri masuk ke dalam tempat pembuatan kayu-kayu bangku ada furnitur. Kawanan pelaku yang berjumlah 2 orang membawa senjata api jenis airsoft gun berhasil diamankan. Namun satu pelaku berhasil melarikan diri. Naasnya pelaku menjadi bulan-bulanan warga hingga dikeroyok massa lantaran kesal kerap terjadi pencurian roda 2 di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sesosok mayat lelaki ditemukan mengambang dalam posisi tertelungkup di aliran Kali Angke, Kembangan, Jakarta Barat. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban tanpa busana tersebut, namun warga sekitar sempat melihat ada luka di bagian tubuh belakang. Warga Puri Mantion, Kembangan, Jakarta Barat digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat lelaki yang juga mengambang di aliran Kali Angke. Dengan posisi tertelungkup, warga menepikan korban yang tanpa mengenakan busana tersebut ke tepian kali dengan sebilah kayu. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban yang sempat mengambang terbawa arus air kali tersebut, namun warga sekitar sempat melihat ada luka di bagian belakang tubuh korban. Itu saya mau nyari rumput, jalan, ada orang bilang mayat-mayat. Nah, terus saya namanya sebagai manusia, kita mencoba mau turun ke bawah. Saya turun, saya tarik dengan kayu, kaso, buat ke pinggir. Nah, setelah ke pinggir itu nganyut lagi, saya tunjuk lah pakai kaso. Nah, terus kedua kali lagi, nganyut lagi, saya tunjuk lagi. Itu aja, Pak. Itu mengambang atau gimana ngambang, posisi? Pak, ngambang. Dari arah mana dia? Dari arah sana, Pak. Benua Polora arahnya mungkin. Jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki. Kondisinya seperti apa, Pak? Ya, saya perhatiin kan lah. Ya, ada luka kalau lihat di pantat-pantat gitu, kayak berusut gitu. Guna kepentingan otopsi dan juga proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk 12 korban ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiah yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 12 korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor. Kapolda pun mengungkapkan pihaknya belum menggelar penyelidikan karena masih fokus kepada penyelamatan dan juga membantu para korban. Pasca terjadinya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiah ambruk, hingga saat ini korban menjadi 151 orang yang terdiri dari 81 orang masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di kota dan juga Kabupaten Bogor. 66 orang sudah dipulangkan dan 4 orang meninggal dunia. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk para korban yang masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda Jawa Barat berbincang-bincang dengan sejumlah korban dan melihat secara langsung kondisi korban saat ini. Hingga saat ini tercatat ada 12 korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kota Bogor. Para korban mengalami luka di bagian kepala hingga membutuhkan perawatan medis. Sedangkan puluhan korban lainnya sudah dipulangkan. Berkunjung melihat 12 saudara-saudara kita yang kemarin hari Minggu itu mengalami musibah ya dalam kegiatan yang sangat baik merayakan Maulid Nabi di Ciomas. Kami melihat ada 12 warga Ciomas yang masih dirawat, tapi saya lihat langsung, saya wawancarai dan tanya semuanya. Alhamdulillah, walaupun ada keluhan, tapi ini tim dokter sudah memberikan yang terbaik. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait kasus ambruknya bangunan 2 lantai Majelis Taklim Asobiah yang juga mengakibatkan 4 korban jiwa dan ratusan korban mengalami luka-luka. Hingga saat ini pihaknya terfokus kepada penyelamatan dan juga membantu para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang nenek lanjut usia menjadi korban tabrak lari oleh seorang pengendara sepeda motor di kawasan Banjardauh Labak, Desa Singakerta Ubud, Gianyar, Bali. Dari rekaman CCTV di lokasi, pelaku yang melarikan diri tersebut diduga seorang warga negara asing.
Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas momen ketika nenek Ninyoman Pantun yang sedang menyeberang jalan tiba-tiba ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor metik berwarna hitam yang diduga adalah seorang warga negara asing. Pada video terlihat korban sudah berada di tengah jalan saat pengendara motor metik tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Bukannya mengerem atau menghindar, pengendara justru langsung menabrak sang nenek hingga tubuh korban terpental dan tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan. Mirisnya, pengendara yang diduga warga negara asing itu malah memilih langsung pergi begitu saja tanpa memberikan pertolongan atau menunjukkan itikat baik untuk bertanggung jawab. Pasca peristiwa, pihak keluarga korban sudah melapor ke kepolisian. Rekaman CCTV dari pihak keluarga juga telah diserahkan sebagai bukti kuat dalam upaya mengidentifikasi pelaku. Kapolsek Ubud Kompol Iwayan Putra Antara membenarkan insiden tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Ubud dan pihak keluarga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar. Menurut Kompol Iwayan Putra Antara, pemotor kurang hati-hati ketika melaju dari arah selatan menuju ke utara. Pada saat bersamaan, nenek itu sudah lebih dahulu menyeberang jalan dari arah timur menuju barat. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan identitas pelaku yang diduga seorang warga negara asing. Itu memang kejadiannya korbannya seorang perempuan, diperkirakan umurnya 56. Namun untuk pelaku masih dalam lidik, demikian. Pak, apa benar ini pelaku ini warga negara asing ini, Pak? Nah, itu masih dalam lidik, masih ditangani oleh Polres Gianyar Lintas. Jadi ada lecet di bagian kepala dan luka-luka. Waktu itu sudah dilaporkan ke Polsek, namun untuk lidik lebih lanjut dari Polsek Ubud hanya mendatangi TKP, kemudian selanjutnya ditangani oleh Polres. Akibat tabrak lari tersebut, nenek Ninyoman Pantun menderita luka pada bagian belakang kepala, alis mata kanan, dan betis kaki kanan lecet. Korban bahkan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Ubud Gianyar. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengamankan seorang sopir bank Jateng yang nekat membawa kabur uang sekitar 10 miliar rupiah saat pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan 2 unit mobil sebagai barang bukti. Inilah 2 unit mobil yang menjadi barang bukti yang digunakan pelaku saat membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah. 2 unit mobil ini diamankan setelah polisi berhasil menangkap pelaku. Penangkapan berlangsung setelah 1 minggu pengejaran intensif aparat kepolisian. Tersangka akhirnya berhasil tertangkap di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menjelaskan, penangkapan berlangsung lancar tanpa perlawanan. Kapolresta juga menegaskan penyidik masih mengembangkan penyelidikan guna memastikan alur uang yang raib. Sementara itu, polisi baru memastikan 1 orang tersangka yang sudah tertangkap. Polisi juga belum bisa menyampaikan detail barang bukti, termasuk keberadaan uang 10 miliar rupiah. Kasus bermula ketika tersangka yang bertugas sebagai sopir membawa kabur mobil berisi uang 10 miliar rupiah saat pengisian kas di Solo. Mobil yang digunakan tersangka kemudian tertinggal di kawasan Colomadu, Karanganyar. Mobil jenis Toyota Avanza Veloz hitam dengan nomor polisi H1959UF ditemukan dalam keadaan utuh bersama kunci. Namun uang tunai senilai 10 miliar sudah tidak berada di dalam mobil. Dengan kemarin kasus dari sopir bank Jateng yang membawa lari uang 10 miliar, alhamdulillah dari Polresta Surakarta sudah menangkap pelaku utama di daerah Panggang, Gunung Kidul Selatan, pukul 4 tadi pagi. Untuk tim masih di TKP, kemudian masih melengkapi bukti yang ada, mencari dan menelusuri apa saja yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Demikian. Berapa orang dan yang diamankan? Untuk sementara masih 1 orang yang kita amankan. Pada buktinya apa saja? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang pasti sudah kita tangkap untuk pelaku daripada supir tersebut. Demikian. Untuk penyelidikan selanjutnya nanti gimana? Kita akan segera sampaikan untuk progresnya. Demikian ya, rekan-rekan. Alhamdulillah sudah ditangkap. Intinya itu aja. Terima kasih. Dana 10 miliar tersebut merupakan milik salah satu bank plat merah di Wonogiri, pengangkutan uang dari kantor perwakilan Bank Indonesia Cabang Solo, serta salah satu bank plat merah Cabang Solo. Polisi masih mendalami aliran dana sekaligus kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Usai membekuk sopir beberapa waktu lalu, Polresta Solo kembali meringkus 2 pelaku lainnya terkait uang 10 miliar rupiah milik Bank Jateng yang dibawa kabur. Polisi meringkus keduanya karena diduga sebagai penerima aliran dana. Tiga tersangka yang membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah milik Bank Jateng telah ditangkap. Sebelumnya, tim Resmob Polresta Solo bersama Resmob Jatan Ras Polda Jawa Tengah menangkap 1 tersangka yang merupakan sopir dengan barang bukti 2 unit mobil. Dari pengembangan yang dilakukan, polisi menangkap 2 tersangka lainnya yang diduga menerima aliran dana. Kasus bermula ketika tersangka yang bertugas sebagai sopir membawa kabur mobil berisi uang 10 miliar rupiah saat pengisian kas di Solo. Mobil yang digunakan tersangka kemudian sengaja ditinggal di kawasan Colomadu, Karanganyar. Mobil jenis Toyota Avanza Veloz hitam dengan nomor polisi H1959UF ditemukan dalam keadaan utuh bersama kunci. Namun uang tunai senilai 10 miliar sudah tidak berada di dalam mobil. Kanit Resmob Polresta Solo Ibda Irham Rozan Alfikri menjelaskan bahwa penangkapan tersangka ini dilakukan pada Senin 8 September 2025 dan kini para pelaku telah diamankan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Senin tanggal 8 September 2025, tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatan Ras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini berlangsung setelah 1 minggu pengejaran intensif aparat kepolisian. Tersangka berhasil ditangkap saat berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Lanal Banyuwangi berhasil menyita sebanyak 85.000 benih lobster atau benur yang diduga akan diselundupkan. Upaya penyelundupan itu digagalkan saat kendaraan yang membawanya melintas dalam perjalanan di jalur Situbondo, Banyuwangi. Tim Kodaeral Quick Response Pangkalan TNI AL, Lanal, Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster atau BBL sebanyak 85.000 ekor tanpa dilengkapi dokumen di wilayah Banyuwangi pada Minggu 7 September 2025. Komandan Lanal dan Lanal Banyuwangi, Letko Laut Muhammad Puji Santoso, menyampaikan BBL tersebut ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dan dari hasil pemeriksaan, terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up merek Daihatsu Grand Max berwarna putih bernomor polisi P9041EC dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan perkiraan senilai 731 juta rupiah dengan rincian 1 box berisi 20 kantong plastik dan dalam 1 kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan 2 orang terduga pelaku yang berperan sebagai supir dengan inisial FQ dan pendamping dengan inisial J. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mako Lanal Banyuwangi untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim Kodaeral Quick Response Lanal Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 85.000 ekor benih-benih lobster atau BBL yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. BBL tersebut ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dan dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up merek Daihatsu Grand Max berwarna putih dengan nomor polisi P9041EC dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan rincian 1 box berisi 20 kantong plastik dan di dalam 1 kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan 2 orang terduga pelaku yang berperan sebagai sopir dengan inisial FQ dan juga pendamping atau koordinator dengan inisial J. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Prabowo tekankan percepatan program prioritas nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, berbagai langkah strategis pemerintah dibahas untuk mempercepat program prioritas nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan program di sektor pangan dan ketahanan protein. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan penyederhanaan birokrasi agar implementasi program berjalan lebih efisien. Untuk sektor pangan, pemerintah berkonsentrasi pada optimalisasi lahan pertanian existing dan pembukaan lahan baru, termasuk di Wanam, Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Nah, khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya, kan itu ada kawasan, sudah di Timdu, sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih juga harus segera agar sampai akhir tahun ini bisa berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Kampung Nelayan atau Desa Nelayan. Ya, tahun ini direncanakan 100 desa nelayan diminta cepat. Juga percepatan untuk tidak hanya pangan dalam artian karbohidrat, tapi juga protein. Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan sumber protein nasional. Sebanyak 20.000 hektar tambak dirancang agar dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini. Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan juga dipercepat dengan target 100 desa tercapai pada tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan rapat tersebut membahas fokus pemerintah untuk mempercepat program pembangunan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 September 2025, rapat membahas upaya percepatan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan mengoptimalkan kebijakan yang ada agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Ia juga menegaskan pemeliharaan defisit fiskal maksimal 3% sesuai aturan. Purbaya memastikan bahwa defisit APBN tidak otomatis memicu inflasi dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 sampai 6,7% masih terjaga. Pemerintah sedang menyiapkan stimulus tambahan dan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas sistem keuangan. Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, keputusan pemerintah secara keseluruhan nanti. Tapi tidak akan berubah atau melebihi dari itu. Kita ikut undang-undang yang ada. Enggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonomi seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada. Maksud saya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air setelah menempuh pelayaran jauh dari Italia. Kedatangan kapal perang tersebut menjadi bagian strategis dalam penguatan alutsista dan modernisasi TNI. Setelah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical mile selama 23 hari dari Italia dan singgah di 5 negara, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air pada Senin 8 September 2025. Dikawal oleh Kolonel Laut P. John David Nalasakti Sondak bersama 160 prajurit. Kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan 4 dimensi serta persenjataan modern. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan KRI BWJ 320 merupakan bagian integral dari penguatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kehadirannya menandai langkah strategis modernisasi alutsista sejalan dengan asta cita Presiden RI Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kapal perang Thaon di Revel Class dengan panjang 143 meter dan bobot 6.250 ton ini singgah di beberapa pelabuhan Angkatan Laut, di antaranya Mersin Turki, Alexandria Mesir, Jeddah Arab Saudi, Fujairah Uni Emirat Arab, dan Kolombo Sri Lanka. Sebelumnya dalam perjalanan, KRI Brawijaya 320 juga berpartisipasi dalam pelatihan bersama Angkatan Laut Mesir. Latihan tersebut melibatkan kapal frigat Mesir, destroyer Italia, dan korvet Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, langit Beijing dipenuhi deretan helikopter dalam parade Hari Kemenangan yang digelar pada Rabu 3 September 2025. Formasi udara ini menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan China atas Jepang. Helikopter terbang di atas lapangan Tiananmen membentuk angka 80 untuk memperingati 8 dekade berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemenangan Cina atas Jepang. Rekaman memperlihatkan formasi pesawat dengan latar landmark bersejarah Beijing yang disambut meriah oleh penonton. Sebanyak 10.000 personel militer turut ambil bagian dalam parade yang menampilkan rudal hipersonik, drone, dan tank tempur. Untuk pertama kalinya, rudal strategis antar benua DF-5C diperlihatkan ke publik. Tim atraksi udara juga melakukan manuver sambil membawa bendera Republik Rakyat Cina, Partai Komunis, dan Tentara Pembebas Rakyat. Parade dibuka dengan 80 tembakan meriam sebagai simbol setiap tahun sejak Hari Kemenangan. Acara ditutup dengan pelepasan 80.000 merpati perdamaian dan ratusan balon ke angkasa Beijing. Sebanyak 26 pemimpin dunia hadir, termasuk Vladimir Putin, Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian, Emerson Nagawa, hingga Presiden Prabowo Subianto. Parade ini menjadi yang terbesar dalam puluhan tahun, memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Cina-Jepang Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Gubernur Banten Andras Soni meresmikan instalasi pengolahan air Pesanggerahan. Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan layanan air bersih di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Pramono Andras Soni meresmikan IPA Pesanggerahan. Peresmian itu berlangsung di instalasi pengolahan air atau IPA Pesanggerahan di Jalan Cirendeu, Permai Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September 2025. Dalam kesempatannya itu, Pramono menyampaikan bahwa saat ini cakupan air bersih di Jakarta sudah mencapai 74,24%. Ia optimis hingga akhir 2025, angka itu bisa tembus ke level 80%. IPA Pesanggerahan memiliki kapasitas produksi 750 liter per detik. Instalasi ini ditopang oleh sumber air baku dari Sungai Pesanggerahan yang melintas dari wilayah Banten. Air bersih dari fasilitas ini akan disalurkan untuk sekitar 45.000 sambungan rumah, mencakup 10 kelurahan di 3 kecamatan. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Pramono Andras Soni hingga Wapen PU Diana Kusumastuti berkesempatan untuk mencoba air Pam Jaya yang bisa langsung diminum dari keran. Saya diundang dalam rangka peresmian operasional dari IPA ya, instalasi pengolahan air Pesanggerahan, yang kebetulan sumber airnya itu adalah dari Kali Pesanggerahan yang mengalir dari Tangerang Selatan ke daerah Jakarta. Dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jakarta yang terus mengajak kita berkolaborasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari 45.000 instalasi ke masyarakat, ini ada juga yang dimanfaatkan oleh warga Banten, yaitu warga dari Tangsel.
Jadi tadi kami juga berdiskusi banyak hal, salah satunya soal air dan kemudian soal pengendalian banjir juga dan juga terkait dengan MRT. Tadi Mas Pram menyampaikan secara tegas bahwa beliau punya keinginan untuk MRT ini bisa segera dilaksanakan di Provinsi Banten, dan tentu kita berterima kasih karena MRT kan sebenarnya domain atau kekuasaannya ada di Mas Pram ya sebagai Gubernur Provinsi Jakarta. Selain jajaran Pemprov DKI, peresmian IPA Pesanggerahan itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 di Jakarta. Wamenpora Taufik Hidayat mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup serta mendorong stakeholder untuk mendukung pembangunan olahraga menuju prestasi dunia. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menggelar puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 di Gor Popki, Kompleks Cibubur Youth Elite Sports Center Cibubur, Jakarta Timur pada Selasa 9 September 2025. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehari-hari. Guna mendukung langkah itu, Wamenpora Taufik mengajak seluruh stakeholder terkait mengambil langkah tegas dan nyata untuk mendukung dan mencapai tujuan pembangunan olahraga di tanah air menuju prestasi di kancah dunia. Insan olahraga mulai dari atlet, pelatih, guru, tenaga pendukung, hingga media dan masyarakat pecinta olahraga, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya. Dedikasi, keringat, dan pengorbanan Anda semua telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai panggung dunia. Puncak peringatan Haornas dibuka dengan atraksi pencaksilat dari Ikatan Pencaksilat Indonesia dan dilanjutkan dengan arahan Wamenpora RI Taufik Hidayat. Hadir dalam acara ini mantan Menpora periode 2019-2023 Zainuddin Amali, para pejabat tinggi Kemenpora, perwakilan stakeholder olahraga meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Special Olympic Indonesia, National Olympic Committee, National Paralympic Committee, KONI, KORMI, serta para atlet, pelatih, dan undangan lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan. Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia di Istana Wapres Jakarta pada 9 September 2025. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia atau PPSP TKBM Indonesia di Istana Wapres Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan. Wapres menyatakan dukungannya terhadap berbagai inisiatif SPTKBM, termasuk program buruh sekolah, buruh sarjana, yang dijadwalkan mulai pada September 2025. Menurut Wapres, program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan penguatan kompetensi SDM sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan segera dibahas sebagai inisiatif DPR RI. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan masuk ke dalam prioritas pembahasan di DPR RI. Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan kepada DPR agar RUU tersebut dapat segera dibahas karena dinilai krusial dalam pemberantasan korupsi. Yusril juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait agenda program legislasi nasional 2025 hingga 2026, termasuk rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ini dalam
Prolegnas tahun 2025-2026 ya, nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas ini kapan saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.